Ora ono sing ngaku, fine. Tapi pasti banyak. Hati-hati Bapak Ibu ya, pewarna rambut itu menggunakan berbagai zat kimia, salah satunya sodium lauret sulfat dan juga merkuri. Dan juga ada logam berat yang lain yang berbahaya sekali dan itu biasanya masuk ke dalam otak ya. Jadi saran saya ngecat rambut boleh tidak boleh, tapi tolong beli cat rambut yang harganya mahal. Karena semakin mahal biasanya dia kandungan merkurinya semakin sedikit, saatnya semakin safe. Jangan beli cat rambut yang warnanya merah, kuning, biru, hijau, coklat dan sebagainya itu sangat beracun ya. Yang hitam masih lumayan. Sekarang kan saya sering lihat ibu-ibu ngarepnya merah, pinggirnya kuning, burine hijau begitu kan sampai kayak burung merak begitu ya. Nah itu be careful juga ya, hati-hati seperti itu. Terus ada juga beberapa yang kita harus sadar, TV di rumah kalau Bapak Ibu masih menggunakan TV yang tabung ya boleh, tapi jangan lupa nonton harus minimum 5 kali lebar layar. Jadi kalau TV Bapak Ibu 20 inch, Bapak Ibu harus 20 kali 5 artinya 100 inch mundur. Itu menghindari resiko terkena radiasi dari tabung gambar. Kalau mau aman gunakan TV LCD ya, LCD aman dari radiasi. Seperti itu juga kita harus ingat. Bapak Ibu yang punya komputer di rumah, ya, komputernya menggunakan hard disk kecepatan 7.200 RPM atau lebih, ya, komputernya tolong dikasih di bawah, jangan di atas. Karena putaran dari RPM hard disk juga menimbulkan radiasi yang cukup tinggi, jadi harus di bawah. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, nanti kalau kita ada kesempatan saya punya sekitar 700 tips seperti ini, kehidupan sehari-hari banyak sekali ya, yang kita bisa sharingkan, termasuk kacamata, termasuk jam diterbitkan tangan. Pak? Dibukukan, diterbitkan. Saya lagi menulis buku saat ini ya, mudah-mudahan tahun depan buku saya bisa terbit. Seperti termasuk itu. yang 365 kiat-kiat itu tadi. Mungkin next time saya lebih cenderung Pak Handaka yang cerita, karena Pak Handaka punya passion, antusiasme yang luar biasa mengenai 365 gaya itu Pak. Saya tulisnya gitu ya, Bapak mendikte saya terus. Boleh Pak, nanti Bapak jadi model saya. Jadi kalau ada model beliau Pak. Gaya nomor 1, Pak Handaka, ayo Pak. Gitu. Praktisi Pak. Pak Hari aja ya. Iya dong. Oke. Saya tidak salah loh ya, dari tadi saya sudah mulai menjauhi seks loh ya. Ternyata Pak Handaka sama Pak Haryanto yang nyorong-nyorong ke saya untuk ngomong lagi begitu. Untung saya di sebelah saya ada Bante Utamu nih. Jadi agak sadar. Ya, hal seperti itu yang seringkali kita nggak realize. Contoh lagi misalnya terakhir barangkali beras ya, beras dan gula. Jangan pernah beli beras dan gula yang warnanya putih, ya. Itu pakai pemutih, ya. Gula yang betul warnanya coklat, ya. Jangan never beli gula yang warnanya putih, itu harus diingat. Ibu-ibu biasanya senang warnanya putih, nanti karena bersih, ya. Itu berbahaya sekali, ya. Beras yang warnanya putih juga berbahaya sekali. Jangan beli yang seperti itu. Itu juga seringkali kita nggak sadar ya, seperti itu. Terus mobil juga, di mobil juga seperti itu, kita harus sadar. Mobil-mobil yang baru, yang barusan beli, ya, itu lapisan polipropilennya, lapisan pelapisnya itu masih sangat tebal. Ketika kita barusan beli mobil, baunya kan bau mobil baru begitu ya. Ketika kondisi seperti itu, perbanyak mungkin membuka kaca, ya, karena kalau kita kehirup itu juga karsinogen, sangat berbahaya sekali, ya. Minuman aqua. Nah, ibu yang sering minum botol-botol seperti ini, kalau ditaruh di dalam mobil, ketika mobil kita diparkir panas dan kita pegang panas langsung dibuang. Karena plastik polipropilin ini kalau kena panas menjadi zat baru namanya dioksin. Ya, dioksin ini sangat beracun. Ya, jadi kalau begitu megang panas, buang. Udah hati-hati. Ya, jangan gunakan botol ini untuk menyimpan air panas. Ya, sama sekali nggak boleh. Seperti itu, ya itu yang kita harus sadari seperti itu. Kalau melamin ya. Melamin juga hati-hati. Melamin juga sangat beracun, terutama kalau kena panas. Ya, walaupun itu food grade, ya. Saran saya mending pakai piring yang keramik, ya, yang keramik jauh lebih aman. Seperti itu. Styrofoam, hati-hati juga dengan styrofoam, ya. Jangan pakai makanan dengan styrofoam. Bapak Ibu kalau mau beli bakso atau apapun juga yang panas, jangan sekali-sekali kuahnya yang panas itu dibungkus di plastik, ya, sangat berbahaya juga. Seperti itu. Bapak Ibu kalau mau makan di rumah makan, ya, membersihin sendok sama garpu, saran saya jangan pakai tisu, ya. Tisu itu asalnya dari kayu, Bante. Di mana-mana namanya kayu itu warnanya coklat. Kok jadi putih? Ya, kok jadi putih, ya. Itu ada pemutihnya. Pemutih itu juga karsinogen. Nah, kalau kita gosok-gosok sendoknya pakai pemutih tisu itu artinya kan kita akan makan pemutih toh. Ya, makanya biasanya kalau saya mau makan, Bante, ke rumah makan, itu saya bersihnya pakai ini. Ya, saya berdiri ya. Ini sendok ya. Pakai baju, selesepin, bersihin, ya. Paling banter nanti pas kita makan rasanya sedikit asin, betul? Ya. Pasti ya sedikit asin, tapi asin keringat kita saya jamin jauh lebih aman daripada tisu itu.
Atau kalau kita misalnya nggak mau begitu, minta teh panas. Minta teh panas, cemplungin sendok kira-kira 1-2 menit di situ. Ya, jangan pakai sumpit yang sudah diplastiki satu-satu. Sumpit itu ada H2O2, hidrogen peroksida yang sangat berbahaya. Buktinya gampang, kalau Bapak Ibu pakai sumpit yang seperti itu coba cemplungin di air, nanti ada blekutuk gitu. Itu hidrogen peroksida, sangat beracun. Jadi pakai sumpit, mending sumpit yang dari apa sih itu, yang pokoknya yang kayu biasa, jangan yang bambu dikasih pelapis, itu juga sangat berbahaya. Seperti itu ya. Kecap juga hati-hati ya. Ada kecap-kecap yang sintetis. Ya, sintetis, bukan dari mandek. Ya wis. Beliau ini punya banyak tip-tip, kagum loh Bapak, 700 tip. Yang pasti Marimas tuh bagus lah gitu. Nah, itu dia. Beliau yang penting satu itu Pak. Oh, udah disebutkan dari tadi gitu loh. Tapi saya tadi udah ngasih masukan secara sains ya. Ini secara sains saya udah ngasih masukan ke Pak Haryanto. Kalau bisa pemanisnya Marimas diganti dengan stevia ya. Karena aspartam itu terdiri dari 3 zat utama. 10% metanol, 40% aspartik acid, dan 50% fenilalanin. Ya, Bapak Ibu tahu, metanol ketika tidak dibarengi dengan etanol, dia akan breakdown ya menjadi formaldehid. Formaldehid itu formalin. Formalin akan breakdown menjadi formic acid, itu karsinogen ya. Bahkan kalau kita ngomong aspartik acid itu bisa melubangi otak ya, bisa membuat otak kita mengecil. Ya. Fenilalanin itu kalau kena panas tinggi dia akan breakdown menjadi DKP, diketopiperosin. Itu juga sangat berbahaya. Memang dalam penggunaan sedikit enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dalam penggunaan banyak sangat berbahaya. Tapi Pak Haryanto rupanya beliau sudah sadar dan akan segera secepatnya mengganti dengan stevia ketika izinnya keluar ya Pak ya. Karena itu cukup berbahaya. Tapi kalau Bapak menggunakan Marimas sehari misalnya cuma minum 2-3 saset sih masih enggak apa-apa. Jadi sebulan sampai 90 saset enggak apa-apa ya Pak ya. 90 saset enggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari itu. Termasuk permen-permen yang bebas gula. Be careful. Ya, permen-permen yang bebas gula banyak menggunakan aspartam juga. Hati-hati. Sedikit tidak apa-apa, tapi ekses berbahaya. Kayak tadi Pak Sindu juga menyinggung, wah Bapak matiin moto saya katanya ya. Vetsin dalam jumlah yang sedikit itu tidak apa-apa, jelas tidak apa-apa. Karena tubuh kita mampu melakukan metabolisme pembuangan. Yang jadi permasalahan adalah orang makan vetsin gila-gilaan setiap hari. Ini yang jadi bermasalah nanti seperti itu. Ya, dan banyak sekali tips-tips yang lain termasuk lampu TL, lampu neon di rumah yang berwarna putih jangan pernah dipasang lebih rendah dari 3 meter. Lampu neon itu ada satu energi ya, sinar gamma namanya yang juga merusak. Ya, hati-hati. Padahal kita tiap hari kena neon kan, seperti itu. Sinar matahari. Bapak Ibu yang di ruangan itu terutama di Semarang, tolong kalau keluar gunakan sunblock SPF minimum 22. Karena sinar matahari hari ini dengan 30 tahun yang lalu sama sekali berbeda. Hari ini lapisan ozon kita menipis, sehingga ultraviolet A dan ultraviolet B yang masuk itu 95%, 96,2% tepatnya lebih tinggi dibanding 30% yang lalu, 30 tahun yang lalu. Makanya kenapa sekarang banyak orang kena kanker kulit. Jadi tolong menggunakan sunblock. Sunblock juga enggak semua bagus. Ya, hati-hati ya. Sunblock yang bagus adalah sunblock yang water base, bukan oil base. Contohnya gimana lihatnya gampang. Bapak Ibu yang sering pakai sunblock ya, tolong sunblocknya dikasih di tangan. Dioleskan di tangan ya. Kemudian setelah sunblock itu kering airnya, tolong diur-uri dengan daun teh di sunblock yang di tangan itu. Kemudian setelah diur-urin ditepuk. Gitu, sekali plek gitu. Jatuh enggak daun tehnya? Ya, ketika daun tehnya tadi enggak jatuh, sunblock itu dibuang saja. Artinya itu oil base, itu bisa bikin kulit Bapak Ibu terbakar. That's why sekarang banyak orang yang kulitnya flek. Ya, sunblocknya yang bagus harus water base. Jadi kalau dikeplok gitu itu harus jatuh semua. Sorry Pak, masih banyak yang lain. Nanti next time saya lanjutkan, silakan dilanjutkan. Oke. Kenapa? Tahun depan launching. Ya, atau nanti kalau pas ada session di Semarang yang full 4 jam, Bapak Ibu nanti, tadi Bapak Ibu mungkin ada isian kuesioner, nanti Bapak Ibu yang tertarik dengan session seperti ini, nanti kalau ada full session, nanti Bapak Ibu kami undang. Banyak sekali seperti itu. Yang pasti ada 700 lebih yang saya punya tips seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu terapkan, paling tidak menghindarilah sakit-sakit yang nggak perlu seperti itu, termasuk sandal dan sepatu juga. Itu ada tekniknya, ya. Ada seperti lagi. itu. Baik. Karpet juga ada mungkin Pak. Oh, absolutely. Kalau karpet iya. Ya. Ada kan? Terima kasih mengingatkan. Bapak Ibu yang punya karpet baru di rumah, hati-hati. Karpet selalu berhubungan dengan namanya PCB, polychlorinated bisphenyl. Polychlorinated bisphenyl itu sangat berbahaya kalau terhirup. Jadi kalau ada karpet baru, Bapak Ibu tolong dibuka itu ruangan, termasuk jas. Bapak Ibu yang sudah barusan melaundry jas, ya. Setelah di laundry tolong jangan dikerupi di dalam plastik, buka plastiknya. Karena
Obat laundry itu juga mengandung PCB, polychlorinated bisphenol, sangat beracun. Ya, hal-hal yang kita nggak sadar. Jadi kembali kepada tadi mungkin secara singkat, kenapa orang 20 tahun yang lalu nggak banyak yang kena kanker, nggak banyak kena stroke, jantung dan sebagainya. Karena 20 tahun yang lalu orang masih hidupnya lebih natural, Bante. Sekarang lebih semua artificial dan artificialnya sangat merusak. Seperti itu. Nah ini barangkali yang dari Bapak Ibu sebagai warga Buddhis juga bisa barangkali memberikan pencerahan lah di teman, tetangga, saudara supaya mereka jangan sampai kena hal yang seperti itu, Bante. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sorry kalau saya makan waktu banyak, mungkin Bapak Ibu jadi bosan dengerin keterangan saya ya. Terima kasih. Ya. Sebetulnya nggak bosan Pak. Jadi sebetulnya ini masih banyak pertanyaan. Ada kira-kira 20 pertanyaan, tapi sudah terjawab semua dalam sekali gebrakan tadi itu Pak. Ya kan, bener kan? Ada yang mau tentang TV itu udah terjawab. Karpet udah, sandal, sepatu udah, laundry udah. Habis kan? Ada lagi? Silakan. Siapa? Ini ya, Om. Kertas koran. Tanyaan dulu. Saya tadi pinginnya tanya tapi saya rubah dengan Pak Edi, lebih baik melanjutkan apa yang masih tersisa 700 itu. Lebih menarik. Iya. Lebih baik melanjutkan yang 700 step itu daripada tanya. Sudah terangkum semua kali Pak. Iya, waktunya nggak cukup ya. Oke, kalau next time saya mencoba untuk sharing sedikit masalah Martin Seligman yang tadi Pak Andaka singgung mengenai feeling positif dan positive thinking ya. Ya. Menurut saya dua cara itu hanya membuat kita merasa baik, feel good, tetapi tidak bisa menjadi baik. Feeling better tidak menjadi be good gitu ya. Tidak be good ya. Apalagi staying better, menjadi lebih tetap baik. Mungkin yang bisa membuat better menjadi baik dan tetap menjadi baik, cara meditasi. Itu mungkin pendapat saya. Di mana pernyataan ini menurut Pak Edi sama Bante kira-kira setuju tidak? Jadi cara-cara psikologi yang sekarang ini, itu menurut saya hanya mencapai tataran merasa baik. Jadi sifatnya sementara. Karena hanya merasa baik, apalagi positive thinking yang tadi Bapak itu lakukan, itu hanya seperti cara pengalihan saja, yang bersifat sementara, termasuk yang feeling positif. Ya, Martin Seligman tadi ya. Jadi mungkin yang menjadi baik dan tetap akan menjadi baik dengan cara totally meditation. Be good and stay good yang telah diajarkan dari guru agung kita. Ya, kira-kira mungkin Bante. Tanggapan dari Pak Edi sama Bante. Ya, silakan. Sebetulnya dunia pengetahuan ini kan berkembang ya. Jadi tahapan orang punya wawasan, ada feeling good, kemudian thinking good, ya atau segala macam itu sebetulnya bukan akhir dari satu penemuan, tetapi dia hanya satu proses. Sehingga kita juga sulit ya memperbandingkan seperti itu. Kalau saya melihat, mungkin ada orang sudah merasa cukup untuk saat ini, melihat ada perbandingan antara pikiran baik dengan perasaan yang baik. Tapi mungkin di masa depan, entah ahli yang sama atau orang lain, dia mungkin akan punya sudut pandang yang berbeda lagi. Nah, kalau dipandang dari Dharma, memang meditasi ini yang akan bisa meningkatkan cara berpikir yang positif dan bisa dilatih untuk terus-menerus sehingga kita semakin tinggi jam terbang kita bermeditasi, semakin kita terampil untuk mengatasi permasalahan itu dengan lebih mudah. Seperti yang tadi dikatakan Pak Haryanto ini betul sekali bahwa kita bukan Superman yang bisa mengatasi semua masalah. Cuman kita akan menjadi lebih cepat menyelesaikan masalah. Satu contoh saja, ketika orang misalnya mengalami kerugian, mereka yang tidak biasa untuk menerima kenyataan, dia bisa stres mungkin seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Tapi bagi mereka yang sudah biasa menerima kenyataan bahwa hidup itu hanya satu proses, dia mungkin hanya seminggu, 2 minggu sudah
tenang. Ya sudahlah, barang yang sudah rugi kita nggak usah sesali, jalani terus. Tapi semakin dia terampil, begitu ruginya datang, dia batinnya tetap tenang, batinnya tetap seimbang. Ya, jadi meditasi itu pun adalah merupakan teorinya. Yang paling penting manfaatnya adalah ketika dia mempraktekkan. Semakin tinggi jam terbangnya, dia semakin memetik manfaatnya. Sekarang ketika kita mengatakan berpikir baik dan berperasaan yang baik itu kan juga teorinya. Tapi ketika kita jalani, mungkin kita juga memperoleh manfaat juga. Nah, tapi karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, mungkin di masa depan juga akan ketemu teknik-teknik yang lain. Dan mungkin juga akan tercapai satu kondisi, satu ketika nanti meditasi ini juga akan digunakan. Karena beberapa kali saya sudah membaca di ilmu pengetahuan, dokter-dokter sekarang sering bertanya, kalau ada sakit mau cara tradisional atau cara modern. Nah, kemudian orang mengatakan, kalau cara modern itu gimana, kalau tradisional itu gimana? Yang disebut cara tradisional adalah minum obat. Suntik, itu adalah cara tradisional. Lalu cara modern itu gimana? Menenangkan pikiran, meditasi, itu adalah cara modern. Seperti kalau tadi dibaca ya, buku yang tadi mau dihadiahkan oleh Pak Edi itu kan cara sehat tanpa obat kalau nggak salah, tanpa dokter ya. Nah itu kan sebetulnya kalau kita berpikir itu sebetulnya sudah yang dianggap modern itu kan balik ke zaman dulu. Ya kembali ke zaman dulu. Kemudian kalau tadi Pak Edi juga menjelaskan tadi dengan piramida itu tadi, segitiga itu kan kita juga kelihatan bahwa ini kembali ke alam sebetulnya. Bahwa manusia itu sebelum ketemu api dia tidak akan makan hewan, makan padi-padian yang karbohidrat dan lain sebagainya. Tapi kan dia makan sayur-sayuran dan buah-buahan ini. Nah jadi ini kita sebetulnya sudah kembali ke alam yang lama yang sebetulnya adalah menjadi teori yang baru. Sedangkan yang lama suntik, obat, sakit kepala, minum obat kepala, sakit mah minum obat mah, itu sebetulnya sudah menjadi teori yang kuno. Ya, karena itu kita tidak usah menyalahkan atau kita tidak usah menganggap pandangan pikiran yang baik dan perasaan yang baik itu sesuatu yang ada kekurangannya, karena dia akan berproses terus-menerus juga. Ya, kalau Anda cocok dengan meditasi sebagai hal yang positif, bagus, teruskan, tambah jam terbang Anda. Tapi kalau Anda ada yang merasa di sini cocok, saya mengembangkan pikiran positif seperti Pak Gunawan tadi di depan kaca, aku sehat, aku bahagia, ketawa-ketawa. Silakan, mungkin dia merasa bahagia dengan cara itu. Kalau disuruh meditasi mungkin puyeng kepala, tapi dengan begitu dia merasa happy. Dan kalau dia happy itu, kenapa kita enggak support juga? Apa yang tadi dikatakan Pak Rianto kan juga betul, ya. Mau kucing hitam, kucing putih, kucing belang, kucing buntung, tidak usah pusing. Yang penting dia nangkep tikus. Ya, jadi kalau sekarang kita ilmunya apa saja, yang penting kita happy kok. Sehingga tiga tadi apa hormonnya itu bisa aktif, sudah beres. Apapun caranya kan banyak cara. Ya itu. Saya kira begitu. Mungkin Pak Edi mau nambahin? Ya. Hebat sekali, makanya tadi saya pikir Bante itu orang yang hebat, tapi sekarang saya baru sadar, ternyata tadi gambaran saya bahwa Bante itu orang hebat itu salah. Ternyata yang betul Bante itu orang yang super hebat begitu. Ya. Oke, luar biasa. Saya mau nambahin sedikit aja, karena tadi saya dibisikin sama Pak Andaka, orang Semarang tuh hobinya makan, ya makan. Saya juga orang Semarang hobinya makan, makanya saya mau ngasih tambahan tips loh, bonus ya Pak ya. 3 aja lah, jangan banyak-banyak, nanti tidak sampai nanti malam tidak rampung-rampung ya. 3, nanti saya di timekeeping, kalau lebih dari 3 dimatiin aja ya. Pertama, hati-hati kalau Bapak Ibu makan yang namanya sambal terasi. Bapak Ibu siapa yang suka makan sambal terasi? Oke, Bapak Ibu ada yang pernah lihat pabrik terasi? Belum, kapan-kapan tak ajak yuk pergi ke Losari. Losari itu dekat tempatnya Pak Joni tadi itu, Tegal, ke sana sedikit. Bapak Ibu tahu nggak terasi itu bikinnya dari apa? Ikan dan udang bosok, ya itu digejok-gejok begitu, terus diublek-ublek, ya diputar-putar di dalam drum gitu, diputar-putar, ya. Kira-kira kalau pas lagi bikin diputar-putar tuh kira-kira ada lalat nggak? Banyak, lalatnya ijo-ijo sebesar jempol, pada nemplek.
Nek wadah nemplek kira-kira sama tukangnya yang ngudek-ngudek itu lalatnya diambil satu-satu atau diudek sekalian? Diudek sekalian. Ada yang lebih bagus lagi. Karena baunya seperti itu, anjing sama kucing itu selalu dia akan membuang kotoran itu pada tempat-tempat yang memang menurut dia WC-nya dia, toiletnya dia. Saya pernah lihat beneran dengan mata kepala sendiri. Ketika si tukangnya ini lagi pergi, nggak tahu mungkin minum atau apa, itu ada anjing yang secara khusus mampir ke situ hanya untuk buang berak di situ. Ya, karena apa? Karena dia merasa itu baunya seperti itu tempatnya dia, begitu. Nah kira-kira kalau ada kotoran anjing gitu sama tukangnya diambilin apa diudek sekalian? Diudek sekalian. Jadi jangan heran kalau terasi itu rasanya sedep luar biasa karena di situ ada lalat ijo-ijo plus anjing, ya. Itu belum apa-apa. Itu secara biologis enggak apa-apa. Kita makan lalat enggak apa-apa. Makan anjing enggak apa-apa, paling sakit perut, tapi enggak apa-apa. Secara medis enggak masalah. Yang bermasalah dua tepatnya. Bapak Ibu tahu enggak? 90% terasi yang beredar di Indonesia itu menggunakan pewarna rodamin B. Ya. Rodamin B itu sangat karsinogen Pak Haryanto. Ya. Terus 70% sekian yang saya dapat dari BPOM itu menggunakan formalin. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau makan terasi, ya sudah dapat bonus lalat hijau, ekstra bonus anjing, ya toh, dapat cashback formalin, ya toh, sama door gift rodamin B. Nah, makan aja yang banyak gitu. Jadi hati-hati dengan terasi. Kalau mau bikin sendiri seperti itu, ya. Makanya sekarang saya kalau pergi ke tempat-tempat yang ada sambelnya, saya lebih cenderung sambel yang enggak pakai terasi, Bapak Ibu, ya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang suka makan daging atau masak daging di rumah. Be careful kalau Bapak Ibu beli daging di supermarket. Daging di supermarket warnanya selalu merah. Seger, betul? Bapak Ibu pernah enggak motong daging sendiri kemudian didiemin? 4-5 jam daging itu pasti akan jadi hitam karena teroksidasi, terkena oksigen. Kenapa daging di supermarket kadang-kadang sampai sehari 2 hari kok masih merah seger terus? Kenapa? Ada yang tahu? Dikasih pewarna? Bukan pewarna. Dikasih nitrat Bapak Ibu, dikasih nitrat supaya dia enggak teroksidasi. Bapak Ibu tahu enggak, nitrat plus asam amino yang ada di dalam daging itu jadi senyawa baru yang namanya nitrosamin. Nitrosamin, Bapak Ibu nanti search di internet, Google, coba cari nitrosamin itu barang apa. Nitrosamin itu karsinogen yang sangat berbahaya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beli daging seperti itu hati-hati juga. Next, Bapak Ibu yang suka makan kepiting sama kerang siapa? Bapak Ibu tahu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu mau makan kepiting sama kerang, enggak ada masalah, fine. Ya. Hari ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kadar logam berat, heavy metal yang ada di permukaan laut itu menaik tajam lebih dari 20 kali lipat atau 2000%. Nah sekarang kalau logam berat di laut itu pasti turun, namanya juga logam berat. Pasti turun. Nah kira-kira kalau turun yang nangkep pertama logam berat tuh seafood tuh siapa? Kerang sama kepiting. Jadi kenapa yang sekarang kerang kepiting selalu penuh dengan logam berat? Ibu-ibu yang hamil, ketika hamil dia makan seafood, kepiting sama kerang, tak jamin 95% anaknya akan autis. Gak percaya buktikan. Gampang. Serius, saya punya klien banyak sekali anaknya autis, ternyata sebagian besar ibunya seperti itu, makan kerang sama kepiting. Jadi saran saya, hindari makanan seperti itulah. Gitu. Wong ndak enak aus piroho kok, itu ya, daripada kita kena yang enggak karu-karuan, logam berat berbahaya sekali Bante. Ya, heavy metal terutama merkuri, arsenik, ya, itu berbahaya sekali. Ya, mungkin itu aja Pak. Saya mau ngomong lagi tapi cuma 3 ya. Ya udah, nanti bonusnya mungkin nanti kalau masih ada waktu tak kasih bonus lagi ya. 100 tip itu tahun depan. Oh gitu ya. Yeah. Tapi kan kalau bagi Bapak Ibu mungkin lebih senengnya gini kan gratis. Kalau launching kan harus bayar toh. Tuku bukunya. Oh tuku bukunya. Ya nanti mungkin saya bikin session khusus dengan Bante. Saya senang dengan Bante soalnya. Terima kasih ya. Oke. Ya, makasih. Tadi nambahin sedikit Bante. Yang pertanyaan positive thinking dan positive feeling itu sebetulnya ini berbagi aja. Di sebuah sutta namanya Vitaka Santana Sutta itu
Buddha Gautama pernah memberikan 5 tip bagaimana tip-tip untuk menghindarkan atau memadamkan bentuk-bentukan pikiran yang negatif. Ini menarik, ada 5. Yang pertama itu adalah kita berusaha kalau ada negatif thinking gitu ya, atau sifat-sifat jelek kita berusaha mengalihkan dengan misalnya olahraga, cari kesibukan dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan cara tadi melawan, menentang, gua nggak gitu kok, gua nggak begitu. Kalau belum berhasil juga, yang ketiga adalah dengan cara positive thinking, berpikir sebaliknya. Misalnya kita tuh pelit, bagaimana cara mengatasi supaya kita tuh jadi murah hati? Kita memaksakan diri kita untuk berdana sebanyak mungkin sampai kita kerasa sakit. Nah, cara-caranya aneh-aneh seperti itu. 3 cara pertama ini saya lihat similaritasnya dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, kemudian kalau belum berhasil juga, Buddha meresepkan jurus yang keempat, yaitu dengan cara menindih. Menindih ini biasanya konteksnya adalah jana. Dengan cara jana, keheningan batin, tranquility, kita bisa menindih pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Kalau belum berhasil juga, cara yang kelima yang paling poten adalah dengan cara menyadari. Itu dengan cara sati dan sampajanya, penyadaran dan pemahaman jernih. Nah, itu 5 kiat, Pak. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan positive thinking, positive feeling, di mana hubungannya dengan Buddha Dhamma, saya rasa betul seperti kata Bante tadi, semua itu proses. Dengan cara 1 berhasil, syukur. Kalau berhasil cara 2 atau cara 3, belum berhasil juga cara 4. Ya, resepnya atau obatnya itu lebih poten lagi. Memang pada akhirnya yang bisa mencabut seluruh kotoran batin tentu cara yang keempat dan kelima tersebut. Syukur-syukur bisa jana, sati, sampajanya, ya terbebas mutlak begitu. Kira-kira gitu Pak, dan ini ada rujukan sutanya itu, Vitaka Santana Sutta. Thank you Pak. Oke, ya. Nggak ada yang salah tuh Bante? Correct me if I'm wrong. Takut kepleset, takutnya kepelintir gitu kan. Study by dreaming oleh penjelasan Pak Edi. Oh, study by dreaming gimana? Itu ilmunya didapat dari mana kalau mau mencari? Oke, fine. Ya, terima kasih. Baik, mengenai tadi studi by dreaming itu sekarang ilmunya ini lagi dikembangkan, artinya masih dalam taraf eksperimental. Tapi intinya adalah sebelum kita tidur ada beberapa poin-poin yang kita masukkan ke dalam otak kita. Biasanya tuh lewat headphone ya. Kita masukkan kira-kira sekitar setengah jam sebelum kita tidur. Kata-kata atau suara-suara yang masuk lewat headphone tadi itu, kemudian nanti kita terjemahkan sebelum kita tidur. Kita ada beberapa langkah, mirip meditasi, tapi lebih ke arah sains, ada beberapa langkah. Menarik napas panjang berapa kali, pendek berapa kali, dan sebagainya. Gunanya adalah supaya tadi suara-suara yang masuk itu akan nongkrong di tempat kita, akan masuk, mengendap di otak kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau adik-adik yang mau ujian begitu, nah baca itu bukunya, baca direkam begitu kan, dibaca. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Demak tahun sekian, dibaca terus. Nah kemudian bacanya itu rekamannya itu diputer. Ya, setelah diputer kita ada beberapa teknik untuk pernapasan begitu, kira-kira sekitar 10 menit terus tidur. Nah itu besok pagi-pagi itu yang ditemplate di sini masuk semua, begitu. Ya, itu ada teknik seperti itu. Ya, nah itu bisa dipelajari. Tapi intinya kembali tadi saya boleh cerita sedikit antioksidan. Saya balik ke antioksidan. Antioksidan yang tinggi akan sedikit menaikkan intelijensia Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika antioksidan Bapak Ibu sangat tinggi, maka neuron di dalam otak, nerve begitu, ya, dan sinapsis itu akan berkembang dengan begitu bagus sehingga potensi otak Bapak Ibu akan lebih tinggi dibanding yang seharusnya. Ya, jadi kembali kepada tadi, ketika antioksidan kita tinggi itu banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan, termasuk tidur juga lebih nyenyak seperti itu. Ya, mungkin menjawab ya Ibu ya. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan yang mau diajukin ke Pak Haryanto. Ayo Pak, monggo Pak. Haryanto silakan. Mendengkur, ngorok Pak. Saya bukan expertnya, tapi soal tidur ini malah saya ingat omongannya Bante dulu pernah ada di talk show. Saya terkesan sekali. Mengenai apa Pak? Hah? Mengenai gimana? Mengenai tidur, jadi kita ini makin pinter, makin berdetail, makin luar biasa, makin kaya, makin kurang pinter untuk soal tidur. Bante pernah ngomong gitu, kalah dengan bayi gitu ya. Bayi itu nggak usah tahu teori, itu tidurnya nyenyak terus itu. Ya, jadi sebenarnya ini yang menarik kan, yang kesadaran semacam itu bahwa betapa sebenarnya kita ini, saya selalu mikirnya memang paradoks. Makin kita pinter sebenarnya makin kita tidak pinter.
Makin kita kaya sebenarnya makin kita miskin kan. Karena makin kita kaya tuh makin miskin dalam arti kita takut kehilangan lebih besar. Kekhawatiran kita lebih besar daripada kalau kita punyanya sedikit. Kita makin pengetahuannya banyak, terus terang kan kita makin, ya tadi seperti Pak Handaka mulai, aduh mau makan jadi takut. Karena Anda mendadak jadi pinter loh ini kan. Iya, dari betul. omongnya Pak Edi ya kan. Iya. Jadi saya bilang this is the curse of knowledge and wisdom juga ya. Nah, kita of knowledge, makanya kita perlu wisdom untuk menerima knowledge semacam itu. Knowledge without wisdom is a disaster kan. Disaster. Iya. Jadi ini yang menurut saya kita harus cerdas juga. Ini pengetahuan yang luar biasa dari Pak Edi. Ini kan tidak bisa ditelan mentah begitu saja. Nanti kalau enggak semua pulang mutih semua kan. Kita mau makan apa, takut mau apa. Tapi harus dengan wisdom bagaimana menerima itu dan kita kelola dengan lebih bijaksana. Mungkin kalau ngorok saya enggak bisa jawab, harus Pak Edi. Terima kasih. Sebelumnya saya mau meluruskan Nah, ini dia perang terus nih. statement Pak Haryanto sangat benar, luar biasa, cuma ada satu yang saya perlu luruskan. Jadi kembali tadi, Bapak Ibu mungkin ada yang belum nyantel nih. Jangan takut makan apapun, makan sembarang. Tapi syaratnya antioksidannya harus tinggi Bapak Ibu. Itu kembali ya, bukan apa-apa. Karena kadang-kadang dalam seminar saya bagi mereka yang nggak nangkep esensinya karena mungkin waktunya tadi juga cukup cepat, mereka jadi mikir, wah gawat deh. Ini ndak boleh, itu ndak boleh, ini ndak boleh, itu ndak boleh. Salah ya, saya bisa makan apapun sembarangan. Tapi kembali tadi, ketika Bapak Ibu itu ingin makan enak, Bapak Ibu juga harus imbangi dengan makanan-makanan yang sehat. Sehingga tadi pertahanan antioksidan Bapak Ibu itu bagus, sehingga kalau Bapak Ibu makan makanan-makanan yang rada-rada dalam tanda petik kacau, penuh dengan radikal bebas, kalau istilah Pak Handaka, radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita itu akan dinetralisir oleh antioksidan yang Bapak Ibu sudah miliki di dalam tubuh. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu tidak perlu takut makan apapun selama antioksidan Bapak Ibu tinggi. Yang Bapak Ibu perlu takut kalau misalnya besok Bapak Ibu cek antioksidannya di bawah 25.000. Nah itu Bapak Ibu harus mulai sebulan lah gitu ya, sedikit banyak puasa makan yang ngawur-ngawuran dulu lah ya, sampai antioksidannya increase, naik. Bulan depan nanti saya akan bawa mesinnya lagi, saya suruh Pak Dion untuk cek bantu Bapak Ibu lagi, sudah tinggi belum? Kalau Bapak Ibu sudah 50.000, nah bolehlah sedikit-sedikit makan yang kacau-kacau, tapi jangan kacau-kacau banget tentunya. Karena kalau kacaunya banget-banget nanti turun lagi. Kan begitu. Jadi intinya seperti itu Pak Handaka, Pak Haryanto. Jadi jangan terus nanti sampai rumah mutih semua. Mutih itu enggak bagus. Bapak Ibu tahu enggak, nasi itu enggak bagus. Nasi itu isinya cuma karbohidrat sama zat gula, glukosa, ngeri itu nasi itu. Saya lebih cenderung Bapak Ibu makan nasi merah, brown rice, itu jauh lebih sehat dibanding nasi putih ya. Jadi intinya itu, Bapak Ibu harus ketahui antioksidan Bapak Ibu sekarang ada di mana. Bagi mereka yang sudah 70.000, 80.000, makan sedikit ngawur enggak apa-apa. Mereka yang kurang puasa dulu sebulan lah, makan yang benar, udah tinggi baru makan yang kotor-kotor lagi, ya jangan terlalu banyak juga, nanti turun lagi. Seperti itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut terus nanti mikir, wah gawat nih gara-gara si Edi saya jadi tidak bisa makan gitu ya. Enggak, malah justru Bapak Ibu bisa tahu bagaimana bisa makan semaunya, makan yang enak tapi Bapak Ibu tetap sehat. Itu yang penting. Waktunya habis Pak, saya sebetulnya pengen ngasih tip tapi ya udah enggak usah wis. Oke. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk ketiga pembicara kita. Ngorok. Ngorok jangan saya. Bante, tadi kan bayi. Baik, ngorok ya. Apa sih ngorok itu? Apa Bapak Ibu ngorok? Tidur yang keluar suaranya. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya ketika dalam kondisi tidur kita itu kekurangan oksigen. Tubuh otomatis dia mencoba untuk menarik oksigen lebih banyak, makanya keluar suaranya. Jadi mereka-mereka yang sering mendengkur, jelas itu bukan hal yang sepele. Itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Contoh, ketika Bapak Ibu dalam keadaan sangat capek, sangat letih, begitu biasanya cenderung ngorok, betul ya? Kenapa? Karena ketika capek itu VO2 max. Bapak Ibu pernah dengar VO2 max ya? VO2 max adalah tingkat penyerapan oksigen di dalam darah. Itu menurun tajam, makanya terus ngorok. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, jangan terlalu letih ya. Kedua, usahakan banyak latihan pernapasan. Tiap pagi ambil napas yang bagus, arahkan hidung Bapak Ibu ke pantai karena pantai udaranya masih segar di bawah jam 6 pagi. Itu biasanya ngorok akan hilang dengan sendirinya. Ya seperti itu. Karena ngorok bukan sepele loh, bisa mati loh. Orang gara-gara ngorok bisa mati loh. Jangan salah ya. Mungkin menjawab ya, terima kasih. Silakan Pak Handaka.
Bante mau nambahin? Mungkin ada teknik meditasi menghilangkan ngorok, Bante? Baik, silakan. Iya. Menarik ya. Jadi ingat Bante sedikit. Kemarin bulan lalu saya membaca di buku Tibet gitu Bante. Tibet, ternyata di Tibet tuh lama-lama atau bisu-bisu Tibet tuh ada satu ilmu. Sayang saya belum bisa. Teorinya pun nggak ada di situ, tapi beliau mengungkapkan bisa ada ilmu yang sifatnya masuk ke dalam mimpi orang Bante. Ngimpeni wong gitu. Bukan sebagai arwah atau makhluk spirit apa, tapi masih hidup. Nah saya masuk ke dalam mimpinya Pak Edi gitu misalnya, bisa Pak. Tapi dengan tujuan untuk menolong Bapak. Misal Bapak itu kan suka, misalnya tadi itu sleepwalking atau ngorok atau wet dream seperti beliau ya. Gitu kan. Ini udah selesai minum antioksidan, soalnya udah bantu Pak, tak masukin Pak. Untuk kasus-kasus yang tertentu yang betul-betul emergensi darurat, para vital sekali itu digunakan ilmu tersebut. Dan bahkan beliau tuh bisa masuk ke dalam mimpinya harimau Pak. Hewan-hewan segala gitu kan juga punya batin gitu ya. Bisa tahu kenapa harimau ini gelisah segala macam. Ternyata ilmu tersebut tuh ada sebetulnya. Ya, yang tugasnya Bapak untuk mendalami lebih lanjut Pak. Nanti kita urunan sponsori Bapak ke Tibet Pak belajar itu. Masuk mimpinya Luna Maya. Ya, oke, tepuk tangan saya lagi untuk ketiga pembicara kita. Ya, ini bagian akhir saya simpulkan saja, saya rasa biar ada kerangkanya begitu, saya siapkan yang Dhammapada itu Bante, Dhammapada 204, saya ulang lagi. Udah mengatakan tadi, saya sungguh salut dengan Bapak Pak, ya pun Bapak ini baru belajar Dharma begitu, bisa mengutip Dhammapada 204 Pak. Ya, 204 itu yaitu health is the highest gain gitu. Jadi kesehatan adalah perolehan yang tertinggi. Ya, ini berkah duniawi maksudnya begitu. Kalau sudah di surga tidak perlu kesehatan gitu ya Pak ya. Sudah sehat ya Pak ya. Ya jadi tip dari beliau itu intinya adalah kita ini kelihatannya hidup dalam ocean of free radicals gitu ya. Samudra radikal bebas. Kita nggak tahu. Makan ini salah, minum ini bisa keliru ya. Setelah tahu, napas saja keliru. Selama kita masih bernapas, hirup oksigen, ada oksidasi. Di situ ada rantai chain reaction yang terjadi Pak ya. Reaksi berantai terjadi, oksidasi dan lain-lain. Radikal bebas itu juga akan muncul terus begitu. Jadi selama kita masih bernapas, di situ kita akan terus sakit, tua dan mati. Itu sudah pasti. Itu sudah kutukannya kehidupan, ya Bante ya. The curse of life gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Yang penting ya salah satu indikatornya adalah level antioksidan yang tinggi di atas 50.000 unit tersebut. Ya bisa ada alat untuk scan, kemudian kalau kurang bisa di booster juga. Betul Pak istilahnya booster. Dengan makan bagus, diet bagus ya, suplemen yang bagus, olahraga, tidurnya, pola hidup ya. Ya. Dekat dengan Trirana Pak ya. Ya demi nama Buddha, Dharma dan Sangha, sadu gitu Pak ya. Ikutin cara Bapak atau ya. Sama tuker lintas agama. Ya bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah contentment is the highest wealth. Jadi kecukupan hati adalah kekayaan yang tertinggi. Nah kita lihat pribadi Pak Arianto ya, kalau kayanya seberapa saya nggak tahu ya Pak ya, uang kan nggak berbunyi Pak. Kayak monyet Bapak jadi yang bilang loh Pak, ini anak buah aja gak ada yang berani Pak. Beliau ini kelihatan dari berani bilang seperti itu kelihatan sangat merakyat sekali gitu ya, seragam sama, masih suka bengkel juga Pak, betul-betulin itu Pak, mesin-mesin gitu Pak, nimbangi segala gitu ya. Mungkin tiba-tiba orang nggak tahu ya, buru-burunya bisa langsung kaget gitu ya. Tapi ya beliau ini nggak heran kalau usahanya maju. Percaya nggak? Nggak heran nggak kalau usahanya maju? Kalau bosnya seperti ini, apapun yang dipegang pasti akan jadi perusahaan yang besar. Ya santai banget begitu ya. Dapat tepuk tangan loh Pak. Di bagian Marimas. Ini disponsori sama Marimas gak nih? Dicicip-cicipin nanti ya. Oke, jadi satu kalimat yang sangat menyentuh tadi dari beliau itu tadi bahwa kekayaan sebenarnya bagi beliau adalah apa yang tersisa ketika kita kehilangan seluruh kekayaan itu. Yang tersisa sebetulnya bukan materi lagi karena sudah ambiar semua, bubar semua, tapi apa? Faktor-faktor spiritual. Keteguhan hati, terus berani, terus bangkit terus ya, berani gagal, berani bangkit dan seterusnya ya, cayo terus gitu. Nah itulah seperti sabda Buddha sendiri, sabda terakhir Buddha, apa madena sampadeta, artinya apa? Berjuang terus
dengan kesadaran penuh. Nah itu beliau itu hampirlah sama dengan Buddha gitu kira-kira nasihatnya tadi. Ketika sudah jatuh gitu, yang tersisa apa Pak? Terus berjuang ya Pak ya. Mirip lah dengan Buddha Pak. Beda-beda dikit lah ya Pak ya. Tepuk tangan lagi dong ya dengan bakal Buddha satu ini gitu ya. Ya kemudian yang ketiga itu tadi Bante ini dari bahagia. Coba ulang biar Bantenya senang mumpung masih di sini Bantenya. Bahagia itu apa? B. Berbuat baik. A. Agendakan. H. Harapan. A. Aduh. Agama. Ya G. Giat, gigih gitu ya. Terus I. Idola. A. Abadikan, lestarikan bagi yang lain gitu ya. Nah, bagi saya yang paling asik yang I itu Bante. Kalau lain saya sering dengar ya, I-nya Bante ini sampai saya tuh keblinger, nggak tahu bahwa itu adalah Kalyanamita di situ. Saya pikir Bante kurang lengkap ini, harus dikoreksi nih, harus diluruskan ini. Nggak taunya Bante udah ada di situ Bante. Idol ya, tepuk tangan dong dengan idol Dharma begitu ya. Nah itu konsep bahwa kita ini satu keluarga besar ya, kita harus menjadi idol bagi yang lain bagi yang lain juga gitu ya. Dari Kalyanamita adalah keluarga yang terbaik kata Buddha. Dan yang terakhir kehidupan seimbang itu menggapai kesusahan hidup yang seimbang, keseimbangan yang sempurna itu atau Tiangyong kalau menurut Nabi Gongsu itu ya. Mungkin paralelismenya di ajaran Buddha adalah Majjhima Patipada itu. Majjhima Patipada itu kan sebetulnya jalan seimbang, jalan yang moderat. Yaitu balance antara itu kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, ya, terus apalagi kekerabatan, kekeluargaan dan lain-lain itu. Nah semua itu kita harus penting sama pentingnya semua. Enggak ada satu lebih penting dibanding yang lain Pak ya. Semua kita harmoni dalam keselarasan, keseimbangan dengan jalan seimbang. Nah jalan seimbang ini sedikit demi sedikit, lambat laun sooner or later pasti akan membawa kita pada satu keseimbangan sempurna alias Nibbana. Nibbana Paramangsukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Kira-kira demikian sharing dari kami berempat. Terima kasih atas kehadiran Anda. Satu doa terindah saya pribadi loh ya. Kalau Bante Utamo terkenal dengan doa yang satu itu, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Artinya apa? Semoga semua makhluk bahagia. Itu wonderful. Tapi saya punya selera lain Bante, enggak apa-apa ya Bante ya. Selera lain saya itu adalah semoga kita maju dalam Dhamma Wudi begitu. Ya, semoga kita semua maju dalam Dhamma. Canda, Candani dan Candana, floor is yours. Thank you for everything. Kami segera akan berpulang. Oke, terima kasih tetap di panggung. Bapak Ibu kami mohon berdiri semuanya sambil bertepuk tangan untuk para pembicara dan moderator hebat kita pada siang hari ini. Luar biasa.